yang ada pertanyaan bisa disampaikan dulu sambil saya aktifkan presensi mandiri ya. Silahkan. Baik, presensi mandirinya sudah saya aktifkan, jadi sudah bisa diisi ya sampai seperti biasa nanti sore. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan materinya. Yang terakhir mungkin untuk materi yang ini ya, rekayasa protein ini. Sebentar. Ya. Oke. Hari Rabu yang kemarin ya, kemarin lusa kita sudah lihat juga contoh artikel ilmiah yang menggunakan modifikasi kimia ya untuk merekayasa protein. Nah, hari ini kita akan bahas lebih lanjut. Jadi kemarin secara spesifik gitu ya, saya coba bahas bagaimana kita memodifikasi sebuah protein yang tadinya dia tidak responsif terhadap cahaya, tapi berkat kita tambahkan ke dalam strukturnya itu sebuah senyawa yang namanya adalah photoswitch gitu ya. Kita bisa ubah protein tersebut menjadi suatu sistem yang ada yang disebut light actuated ya, artinya diatur oleh cahaya. Ada juga yang menyebutnya misalnya light control gitu ya, atau photoaktif, photo activated itu artinya sama ya. Pokoknya kalau ada light atau foto gitu ya, itu artinya dia kemudian dapat dikontrol oleh cahaya. Nah, ini kemarin ya. Kita lihat contohnya spesifik kemarin sebuah protein channel ya. Protein channel yang kalau tampak samping dia tentunya ada di dalam sebuah membran sel, tapi untuk eksperimen ini yang digunakan adalah liposom. Kalau untuk bagian tampak atas, nah kita nanti bisa lihat seperti ini, di mana kalau kita anggaplah channel ini seperti sebuah terowongan gitu ya, maka seolah-olah kita modifikasi pintu terowongannya dengan photo switch, sehingga photo switch ini nanti seperti semacam blokade di depan pintu terowongan itu. Namun yang namanya photo switch dia akan mengalami perubahan secara reversibel kalau kita berikan cahaya, dalam hal ini cahaya UV ya. Sinari UV sekitar 360 nanometer biasanya. Nanti dia akan terbuka strukturnya. Ini cincin spiro kemarin namanya ya, SP ini spiropiran, seperti ini ya, spiropiran. Nah, cincin spiro ini akan membuka kalau disinari UV vis. Jadi ada energi untuk memutuskan cincin ini. Tepatnya mungkin ikatan yang ini ya, ikatan yang ini. Kemudian dia akan membentuk senyawa MC namanya, merocyanin bahasa Inggris ya, merocyanin MC. Nanti saat dia membuka, ternyata ada pemisahan muatan sehingga ini membuat terowongan ini jadi terbuka. Jadi air bisa masuk, ion bisa masuk karena sekarang ada pemisahan muatan ya, tidak lagi senyawa dalam tanda kutip hidrofob, sekarang hidrofobisitasnya berkurang karena ada pemisahan muatan. Dengan demikian
MSCL ini suatu protein channel dalam artikel ini ya. Ini papernya dari Science ya. Saya kayaknya belum upload, tapi nanti saya upload ya. Science ini tentunya salah satu jurnal yang paling tinggi ya di dunia scientific ya, science ini. Nah, jadi dia dapat mengontrol sebuah protein yang tadinya kalau disinari cahaya ya dia tidak apa-apa gitu ya. Tidak terbuka, tidak tertutup ya. Gitu-gitu aja kalau dia disinari cahaya gitu ya sebelumnya. Tapi sekarang dengan penemuan ini dan dengan kemampuan merekayasa protein secara genetik plus secara kimia, jadilah channel yang tadinya tidak ngaruh cahaya gitu ya. Sekarang cahaya bisa digunakan untuk membuka dan menutup channel ini. Itu kan sangat canggih ya. Terutama sekali misalnya untuk aplikasi-aplikasi medis. Terkadang kita ingin suatu senyawa gitu ya yang kita perkenalkan ke dalam sel itu berinteraksi atau memberikan efek itu istilahnya site specific ya, spesifik pada protein ini aja misalnya. Itu dicapai dengan sistem yang fotoresponsif seperti ini, responsif terhadap cahaya. Jadi misalnya inginnya gitu ya, efeknya terjadi di bagian tangannya misalnya ya, tidak ingin di seluruh tubuhnya. Maka nanti tinggal tangannya saja yang disinari cahaya, ya kan? Yang bagian yang lain nggak usah disinari, jadi yang lain tetap tertutup. Tapi di bagian tangannya nanti si membran protein ini atau protein membran ini nanti dia akan membuka. Jadi bisa site spesifik, itu keuntungannya atau itu motivasinya orang melakukan penelitian yang mengubah protein yang tadinya tidak respons terhadap cahaya, sekarang menjadi respons terhadap cahaya. Nah, namun ini juga masih tricky gitu ya, karena biasanya cahaya yang digunakan adalah ultraviolet. Dan ultraviolet ini suatu jenis cahaya yang kemudian tidak bisa menembus terlalu dalam ya di manusia. Sehingga treatment dengan UV ini paling cuma bisa sampai lapisan, saya lupa ya, dermis atau apa gitu. Pokoknya cuma sampai kulit aja. Sedangkan katakan kita ingin treatment misalnya organ ya, seperti jantung, liver atau apa gitu. Kalau UV ini belum sampai ke dalam organ. Nah, sekarang yang orang sudah coba kembangkan juga adalah jenis-jenis photo switch seperti ini, tapi dia responsifnya terhadap cahaya IR ya, sinar IR, infrared, inframerah. Konon kalau inframerah dia bisa menembus lapisan yang lebih dalam di tubuh kita. Sehingga nanti harapannya kalau kita bisa gunakan IR, nanti treatment yang sifatnya site spesifik itu bisa dilakukan ya, terutama sekali mungkin targetnya organ tertentu lah begitu ya. Ini pendekatan gabungan antara mutasi dengan reaksi kimia. Nah, untuk mutasi biasanya dibuat suatu situs ya, istilahnya situs reaktif. Kemudian pada situs reaktif tersebut nanti baru dimodifikasi secara kimia dengan senyawa yang diinginkan, dan dalam hal ini senyawanya adalah spiropiran ini. Bisa juga kemarin kita lihat sistem yang B ya, yang B ini juga sistem yang menarik. Sama juga protein channel juga ya, protein channel. Jadi kalau kamu lihat yang kotak ini ya, kotak warna di saya ini abu ya, mudah-mudahan kamu abu juga. Gambar B ya yang bawah. Nah, kotak abu-abu ini sebuah membran ya, membran sel. Lalu ada protein channel yang bentuknya sebuah dimer begini. Protein channel ini dia secara natural dia bisa tutup dan buka bergantung pada suatu sisi aktivator. Kita katakan ini sisi yang mempengaruhi pembukaan. Ada sisi lain yang kemudian dapat juga memberikan efek buka tutup ini.
yaitu sisi yang atas ya. Namanya biasanya kita sebut ini sebagai allosteri ya. Sisi lain. Artinya kalau di sisi lainnya ini kita lakukan modifikasi, biasanya mengikat atau tidak mengikat ligan gitu ya. Ini akan mengubah konformasi di daerah ini, tapi juga akan mengubah konformasi di channel protein ini secara global. Begitu kira-kira prinsip allosteri ya. Jadi kalau allosteri itu ya semacam sebuah kamar ya, bayangkan dia seperti ruangan, tapi pintunya tuh ada 2. Pintu dalam artian sisi aktif gitu ya, tempat keluar masuknya senyawa. Bisa ada 2, bisa lewat sini yang bulat ini, bisa juga lewat ya memang bagian buka tutupnya si protein channel ini. Nah, yang menarik untuk allosteri seperti ini, sisi yang lain, dalam tanda kutip sisi lain gitu ya. Kalau dia mengikat ligan, nanti pintu utama terbuka. Gitu. Tapi kalau dia tidak mengikat ligan seperti ini, pintu utama akan tertutup. Nah, ini dapat saling mempengaruhi. Ini salah satu magicnya protein gitu ya. Itu rasanya tidak ada di biomolekul yang lain, hanya protein aja. Yang dalam strukturnya kalau pintu belakang itu misalnya ini kayak ada orangnya gitu ya, ada yang ngetok pintu belakang, pintu depannya terbuka gitu. Kalau pintu belakang nggak diapa-apain, pintu depannya tertutup. Nah, ada komunikasi gitu ya, komunikasi struktural dan juga fungsional antara satu sisi dengan sisi yang lain. Nah, ini namanya allosteri dan ini sangat menarik untuk protein. Karena kita tidak harus mengontrol pintu utama, katakan ini pintu utama ya, karena kan ini adalah tempat lewatnya si ion-ion, apakah dia Na+, Ca2+, atau K+. Nah, ini pintu utama terowongannya. Kita tidak perlu kontrol langsung di pintu ini seperti kasus A tadi ya. Tapi kita juga bisa siasati dengan mengontrol sisi yang lain. Nah, kalau kita kontrol sisi yang lain, kita bisa lihat apa yang dapat membuat dia menjadi reaktif membuka dan menutup. Ternyata jawabannya adalah di sini pengikatan sebuah ligan kecil ya. Bagaimana supaya pengikatan ligan ini kemudian dapat dikontrol dengan cahaya? Strategi yang digunakan adalah ligan ini diikatkan ya dengan buah photoswitch lagi yang namanya azobenzen, di mana azobenzen itu bisa berubah jadi jadi cis ya. Jadi cis dari trans kalau disinari cahaya UV. Nah, dalam kasus ini kalau dia dimodifikasi secara kovalen, tentunya kita harus pilih juga situs yang tepat ya. Dia harus di sekitar sini supaya nanti saat si trans ini berubah jadi cis, ligan ini cukup dekat untuk mengikat sisi aktif dari sisi lainnya ini, sisi allosteri lain ini. Jadi kita harus modifikasi protein ini ya kira-kira di titik yang dilakukan ini. Meskipun mungkin ya secara riset dia sudah lakukan modifikasi di beberapa titik saya rasa ya. Mungkin ada juga yang nyoba di bawah sini misalnya ya. Atau mungkin agak dekat, lebih dekat lagi ya, lebih dekat lagi. Cuma kan ini ilustrasi saja. Verifikasilah ligannya itu dalam tanda kutip disangkutkan gitu ya, secara kovalen ke struktur protein bagian tertentu. Sehingga saat penghubungnya ini atau linkernya ini, si azobenzen ini nanti berubah dari trans menjadi cis. Sekarang ligan ini nanti cukup dekat untuk diikat oleh sisi allosteri. Nah, saat sisi allosteri mengikat ligan, pintu utamanya akan terbuka. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau untuk photoswitch itu bisa digunakan berbagai contoh photoswitch juga. Yang ini spiropiran myrosianin, ada juga sistem azobenzen namanya ya. Kalau yang tadi di slide yang awal itu, yang ini azobenzen ya. Nah, namanya harusnya ada. Nah, ini ya. Azobenzen ya. Dia dapat berubah dari trans
jadi cheese kalau dia disinari UV. Kemudian kembali lagi dari cheese menjadi trans kalau dia disinari cahaya tampang. Jadi kita bisa gunakan ini untuk mengontrol aktivitas protein-protein yang sentral gitu ya dengan menggunakan cahaya. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut ya bagaimana kita bisa memodifikasi bagaimana memodifikasi protein dengan senyawa kimia tertentu. Ya. Biasanya interaksi yang ingin kita capai di sini adalah suatu ikatan kovalen. Jadi tujuan akhirnya membentuk ikatan kovalen ya. Membentuk ikatan kovalen. Nah, tentunya kalau kita berbicara ikatan kovalen, kita harus lihat sisi-sisi yang kemudian dapat bereaksi kemudian membentuk ikatan kovalen. Biasanya ada 4 sisi yang bisa dimodifikasi ya, ada 4 situs reaktif. Kita namakan dia situs reaktif pada protein. Ya. Pertama adalah yang ada gugus amina atau NH2. Ya, contohnya ada lisin, ya kan? Ada apa lagi biasanya? Biasanya lisin yang populer ya. Ada arginin rasanya juga ada, cuma ya tidak sepopuler lisin lah ya. Lebih reaktif lisin. Kemudian ada gugus karboksilat. Ini juga gugus reaktif. COOH. Dan dia punya suatu pusat karbon yang parsial positif. Jadi dia reaktif juga kan. Ini ada asam. Ada asam aspartat, ada asam glutama. Kemudian yang sudah kita berikan contohnya itu ada tiol. SH ya kan. Ini adalah cysteine. Kemudian yang terakhir, bisa jadi ada gugus aldehid atau gugus keton. Tapi ini biasanya bukan di asam amino, tapi di bagian sakarida dari suatu glukoprotein. Ya, ini juga bisa reaktif seperti salah satu protein COVID, SARS-CoV-2 ya kalau kamu ingat. Strukturnya kan kayak bola gitu ya, lalu di luarnya ada mahkotanya gitu ya, crown atau duri-duri. Nah, di kimia kita sekarang ekspresikan ya, di biokimia kita ekspresikan nih protein bagian luarnya ini ya. Nah, ini. Ntar saya coba lingkari dengan warna lain ya. Nah, protein durinya ini kita ekspresikan di kimia. Di lab ya, lab biokimia untuk keperluan membuat tes cepat. Atau rapid test ya, produksi lokal. Nah, kita hasilkan ini secara rekombinan si protein. Istilahnya spike ya. Spike protein. Nah, ini salah satu contoh protein yang merupakan glukoprotein. Nah, glukoprotein itu dia ada glukonya, ada gulanya ya, dan kamu sudah belajar juga bahwa gula itu mengandung apakah dia ada aldehidnya ataukah dia ada ketonnya. Dan aldehid dan keton ini juga merupakan sisi yang reaktif ya, meskipun tentunya dia tidak sebagai asam amino ya, tidak sebagai residu, tapi dia bagian dari suatu protein. Jadi bisa juga dimodifikasi di daerah sana. Khusus bagi protein yang ada glukonya atau bagian sakaridanya. Nah, jadi 4 inilah kira-kira sisi yang kita dapat
reaksikan secara kimia untuk membentuk ikatan kovalen ya. Nah, tentunya ada protein yang kemudian secara natural sudah memiliki amin, memiliki karboksilat, memiliki tiol atau dia glukoprotein jadi aldehid dan keton. Nah, kalau misalkan kita lakukan gitu ya modifikasi yang sifatnya tidak terarah. Nah, misalkan kita punya suatu protein, katakan strukturnya begini ya. Punya suatu protein, ya kalau kita mau modifikasi lisin, lisin itu kan ada di berbagai titik ya. Kemungkinan dia bagian luar ini ada lisin. Lisin gitu ya. K. Kita modifikasi secara kimia, maka ya nanti seluruh daerah ini akan termodifikasi. Ini termodifikasi, ini juga, itu juga, itu juga, itu juga. Gitu. Tapi kadang-kadang kita ingin melakukan modifikasi itu dengan lebih terarah ya. Kalau ini mungkin dalam tanda kutip tidak terarah, jadi random aja. Tapi kalau kita ingin terarah, biasanya yang orang lakukan strateginya itu adalah dengan cysteine biasanya ya. Nah, katakan proteinnya begini. Ini apa itu? Mungkin saya putus ya. Mudah-mudahan masih terdengar ya. Kalau nggak terdengar atau layarnya hilang, kabarin aja ya. Oke. Kalau terarah, misalnya kita mau di sisi aktif ya. Katakan saya tahu sisi aktifnya daerah sini. Ini adalah sisi aktif. Ya kan? Saya mau yang saya modifikasi secara kimia itu sisi aktif saja. Tidak mau random ya. Nah, biasanya di sini digabungkan dengan pendekatan dengan gitu ya, pendekatan mutagenesis. Supaya dia terarah. Salah satu asam amino yang sangat favorit untuk aplikasi ini adalah cysteine ya, seperti contoh yang kemarin, cysteine. Tambahkan kemudian secara mutagenesis sisi aktifnya dimodifikasi dulu dengan cysteine. Jadi ada C dulu di sini ya, C. Kalau ada cysteine di bagian yang lain, nah cysteine yang lain ini kemudian justru dimutasi supaya berubah jadi yang lain. Misalnya cysteine diubah menjadi OH gitu ya, jadi serin lah. Biar dia masih ada H juga dan ada residu yang reaktif ya. Misalnya kita punya di luar ini kita punya cysteine. Di luar kita punya cysteine. C, sebenarnya ada C juga di luar ya. Tapi kan sekarang C kita ada di luar dan di dalam. Kalau begini nanti kalau dimodifikasi ya dalamnya nanti termodifikasi, luarnya termodifikasi juga. Kalau ini tidak masalah ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau ini akan jadi masalah, takutnya bagian luar ini juga mempengaruhi fungsi misalnya ya. Sementara kita ingin spesifik mempelajari modifikasi pada sisi aktif. Maka ganti saja C-nya. Ganti biasanya dengan yang mirip ya supaya nggak terlalu drastis efeknya. Kalau C itu kan SH. Ya, kamu tahu di tabel periodik kan, ganti aja sama adeknya. O kan, ini kan satu keluarga nih O dan S ya, sama-sama golongan 16 ya. Ya ganti aja dengan adeknya, lebih kecil ya. Tapi mungkin sifatnya lebih mirip dibandingkan kalau digantikan dengan misalnya glisin atau apa gitu ya. Jadi sifatnya terlalu berbeda. Jadi yang di luar ini tidak ada lagi cysteine ya. Dilakukan mutasi dulu, jadi pendekatannya mutagenesis dulu, baru kemudian si cysteinnya direaksikan dengan senyawa apa yang kita mau, photo switch lah atau apalah gitu ya. Ya nanti secara spesifik senyawa itu akan terikat secara kovalen hanya pada sisi aktifnya saja. Silakan sampai sini kalau ada pertanyaan. Habis ini kita lihat kimianya ya. Kamu anak kimia sepertinya senang reaksi gitu kan. Nah, kita lihat
Ya mungkin tidak sampai reaksinya, tapi kita lihat senyawa apa yang kemudian dapat digunakan untuk menghubungkan asam amino dengan suatu sistem yang lain secara kimia. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Belum ada? Mari kita lanjut ya. Nah, berikutnya kita lihat ada grup-grup tertentu, functional group tertentu ya, yang kemudian dia dapat disintesis dan dia sifatnya reaktif. Ada yang dia reaktif terhadap istilahnya adalah carboxyl to amine ya, COH ke amin. Nama senyawanya adalah karbodiimida atau EDC ya, contoh nama komersil. Jadi EDC ini adalah sebuah linker. Nah, ini makhluk ini semuanya ya, mereka semua ini kita sering beri nama linker atau penghubung. Penghubung antara apa? Antara sisi atau situs reaktif dari protein dengan apapun yang ingin kita letakkan di sana ya. Mau taruh apa? Photoswitch. Nah, linkernya apa? Menghubungkan photoswitch, misalnya azobenzen ya. Apa yang menghubungkan azobenzen itu dengan situs reaktif? Bisa misalnya carboxyl to amin. Nah, kalau ini biasanya antara protein ya. Saya ingin protein yang satu COO-nya kemudian berikatan secara kovalen dengan amin protein 2 misalnya. Bisa dengan senyawa ini, karbodiimida. Nanti kita lihat beberapa ya, mungkin nggak semua ya. Kita lihat beberapa yang saya pilih yang pernah saya gunakan ya, supaya saya bisa cerita ya. Kalau nggak pernah saya gunakan nanti saya nggak ada ceritanya juga ya. Tapi kamu bisa lihat lah di artikel ya, pasti mereka juga sudah gunakan itu ya banyak. Tergantung dengan tujuan. Ada juga grup atau kelompok yang aktif terhadap amin. Nah, kalau saya ingin modifikasi bagian tadi apa lisin ya, lisin itu ada amin. Nah, saya bisa gunakan ini imidoester misalnya. Saya gunakan NHS ester, nanti kita lihat strukturnya ya. Hidroksimetilfosfin dan seterusnya. Ini yang warna biru, ini saya ambil dari website Thermo Fisher ya. Itu adalah sebuah supplier, yaitu perusahaan yang membuat Thermo Fisher, membuat berbagai zat atau mesin gitu ya, sebagai instrumen. Nah, yang warna biru ini yang mereka jual ya, available secara komersil. Jadi kalau mau beli tinggal klik saja, nanti cari yang mana yang kita mau ya. Kemudian yang aktif atau reaktif terhadap sulfidril atau tiol ya. Oh, tadi saya sebut namanya tiol tapi mungkin sulfidril juga. Ya ini ya, yang nomor 3 ini gugus tiol atau gugus sulfidril ya. Itu ada yang namanya malemida. Malemida, haloasetil. Nah, ini contoh yang kemarin ya, iodoasetat. Kalian masih ingat? Iodoasetat. Kan? Iodoasetat ini yang digunakan oleh kelompoknya Profesor Ben Feringa ya, untuk menyambungkan sispiropiran terhadap gugus sistein yang ada di pintu channel. Di depan channel, di pintu channel protein tersebut dimodifikasi jadi sistein. Di SH gini ya, ini SH, ini NH2. Kalau karboksil to amin ya, kamu juga tahu ya. Nah, SH pada pintu channel itu direaksikan dengan iodoasetat, di mana iodoasetat ini sudah dihubungkan dengan spiropiran. Ya, kalau kamu lupa, kita kembali dulu. Saya save dulu ya. Nah, kita kembali dulu ke sini. Ya. Jadi, kalau kita gambarkan channelnya ya, ini pintu channel bentuknya segi 5 ya kalau nggak salah. Ya, segi 5 ya. Saya gambarkan segi 5 dulu. Suatu pentamer.
pintu channel protein. Kemudian di sisi yang saya buat bulatan merah itu dipasang cysteine ya. Jadi di sini siap nih gugus SH ya. Nanti entah apa yang akan ketemu dengan dia. Ini situs reaktif ya kan. Nah, sekarang kita ingin pada situs reaktif ini kita modifikasi dengan photo switch, yaitu namanya adalah spiropiran SP begini. Nah, spiropiran tuh sebetulnya yang saya kotakin aja ya. Ini aja sebenarnya spiropiran itu. Ya. Jadi spiropirannya sebetulnya yang saya kotakin saja, mudah-mudahan di kamu keluar ya. Yang saya kotakin tuh yang bagian atas. Nah, ini spiropiran, bawah ini bukan spiropiran sebenarnya. Tapi yang bawah ini akan diperlukan sebab dia merupakan yang namanya linker. Kurang kelihatan ya kalau kuning. Coba ini. Nah, linker ya. Penghubung. Jadi kalau kamu cuma gabungkan si protein, tambahkan spiropiran, ya dia nggak akan nyambung. Nah, spiropiran ya tidak bisa bereaksi dengan protein. Tidak akan terjadi modifikasi. Tapi sekarang ditambahkan nih di spiropiran itu disintesis bagian linkernya, yaitu iodoasetat. Bentuknya ini ya. Jadi R-nya itu I, iodoasetat, iodin ya. Jadi I, kemudian CH2, COO. Nah, ini yang dikaitkan dengan spiropiran. Ini yang namanya linker. Si I, CH2, COO ini, dia merupakan suatu linker reaktif terhadap gugus tiol atau sulfitril. Jadi nanti I-nya itu merupakan leaving group, gugus pergi. Nanti I-nya ini akan keluar ya, kan ini mungkin jadi I-, ya, I- jadi gugus pergi, nanti R-nya ganti dengan bagian atas dari protein channel ini. Jadi selalu harus ada linker seperti ini ya. Di berbagai senyawa yang nanti kamu ingin pasang di titik tertentu pada protein, nanti harus ada linkernya ini supaya dia dapat bereaksi secara kimia dan membentuk suatu ikatan kovalen. Nah, sekarang, kalau ini sudah berhasil dimodifikasi dengan spiropiran tapi ada iodoasetatnya ya, saya berikan kode I saja ya, spiropiran iodoasetat. Sekarang kalau kita gambarkan lagi si segi 5 ini, ya sekarang dia sudah ganti dengan SP ya, spiropiran, di sini spiropiran juga, di situ spiropiran juga, ini spiropiran juga, itu spiropiran juga. Kurang lebih gitu ya. Harus ada semacam linker reaktif yang kemudian kalau bisa sih spesifik ya, spesifik dia bereaksi dengan itu saja. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh-contoh linkernya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kita punya sekitar 10 menit lagi ya. Kita lihat contoh-contohnya. Oh, belum. Kita lihat dulu strategi, kita istilahnya ini ya. Bisa linker, bisa cross linker ya, sama ya sebenarnya. Kalau cross linker itu biasanya dia untuk menghubungkan suatu polimer dengan polimer yang lain. Jadi misalnya protein dengan protein lain atau protein dengan DNA ya. Ya, tapi tentu saja kalau kita ingin modifikasi dengan senyawa lain yang bukan polimer seperti photo switch ya bisa juga dengan linker yang tadi ya, linker yang ini. Ada banyak pilihan ya. Bisa juga digunakan yang reaktif terhadap aldehid. Tapi kalau ini harus ada ya bagian gulanya dulu ya, sugar. Kalau bukan glikoprotein, ini gliko ya. Kalau bukan glikoprotein ya tidak bisa ya ya dia tidak punya kan aldehid atau keton ya, gimana cara buahnya. Glycoprotein kalau bahasa Inggrisnya ya. Ya kalau dia glikoprotein seperti proteinnya si SARS-CoV-2 itu protein spike, nah, bisa juga. Ada namanya hidrazid atau alkoksiamin. Nah, silakan nanti mau dipasang apa di sana. Ya.
tentu secara kovalen ya. Ada juga linker yang fotoreaktif. Nah, ini sudah dijual juga ya. Dia tidak perlu ditambahkan iodoasetat atau apa, tapi dia nanti secara random, secara non selektif akan bisa juga memodifikasi sisi-sisi, biasanya ya antara amin atau sulfidril dan seterusnya. Ada juga pilihan linkernya. Ada juga yang ternyata dia OH ya. OH seperti treonin ya. Serin kan ada OH-nya tuh. Ada juga isosianat, ini reaktif terhadap OH. Tapi kalau OH jarang ya. Saya jarang dengar ini. Biasanya yang lebih favorit itu lisin. Paling favorit mungkin cysteine ya. Kemudian karboksilat. Kalau hidroksil ini jarang ya. Tapi mungkin ya ada juga contohnya ya. Makanya dia masukkan di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana cara kita memilih linker. Ya. Misalnya kamu ingin modifikasi protein, misalnya kamu punya enzim ya, siapa gitu ya, bekerja dengan enzim lipase misalnya. Lalu bagaimana enzim ini supaya dia dapat dikontrol dengan misalnya cahaya. Ya. Saya ingin pasang photoswitch pada lipase ini. Mungkin lipasenya signifikan pada suatu jalur metabolik tertentu ya yang berkaitan dengan suatu penyakit misalnya, sehingga saya ingin kontrol saat kita lakukan penyinaran, si enzimnya misalnya menjadi non-aktif atau gimana lah ya. Misalnya itu yang kamu targetkan nih, modifikasi suatu enzim dengan suatu photoswitch. Nah tentu kamu pergi nih misalnya ke web Thermo Fisher ini ya, atau misalnya kalau waktu saya sekolah dulu biasanya saya kan biokimia bidangnya ya tentunya ya, karena saya ngajar biokim kan. Saya dipasangkan nih dengan seorang organic chemist ya, jadi kita bekerja tuh berpasangan. Saya biokimianya, tapi ada satu rekan saya ya, teman saya juga, yang dia bidangnya kimia organik. Jadi linker begini mungkin nggak perlu dibeli ya, dibantu sintesiskan oleh ahli kimia sintetik atau kimia organik. Katakan kamu punya teman juga ya, dia bisa buat nih mau apa senyawa yang kamu inginkan ya, atau kalau kamu mau beli ya lihat aja website Sigma Aldrich atau Thermo Fisher ya, pokoknya ya supplier yang umum ya, perusahaan kimia yang umum. Kamu lihat di sana, lalu nanti sekarang ada banyak pilihan ya, apalagi kalau kamu melapornya ke orang kimia organik, ya pasti dia nanya kamu mau buat apa gitu ya. Saya buat protein nih, lipase. Saya ingin buat sisi aktifnya itu menjadi ada photoswitch. Pasti mereka nanya kan, ya lalu situs reaktif apa yang ingin kamu buat? Bagaimana cara kita memilih linker yang sesuai ya? Yang pertama tentunya chemical specificity ya. Spesifisitas kimia. Mana dulu yang mau dimodifikasi? Harus ditentukan dulu dari awal ya. Mau amin misalnya, mau cysteine, atau mau karboksilat. Biasanya 3 itu yang umum ya, untuk semua protein. Dan biasanya kita bisa buat suatu linker yang istilahnya homo bifunctional atau juga hetero bifunctional ya. Kalau tadi contoh yang saya berikan, jadi ada spiropiran tadi kan, kemudian ini gabung ke sini, jadilah di sini iodin gitu ya, namanya iodoasetat yang dimodifikasi pada spiropiran. Kalau ini istilahnya monofungsional. Monofungsi ya kalau bahasa Indonesia. Ya, monofungsi karena cuma ada satu sisi reaktif di sebelah sini. I. Tapi kalau kita ingin jadikan dia cross linker, cross itu kan artinya menghubungkan yang satu dengan yang lain ya. Kalau yang ini kan dia dihubungkannya dengan sesuatu yang non polimer. Kalau cross linker biasanya polimer dengan polimer yang lain. Misalnya kita ingin hubungkan suatu protein dengan suatu DNA misalnya. Saya ingin modifikasi dengan DNA. Kita bisa juga gunakan sesuatu yang istilahnya bifungsi ya, 2 fungsi. Jadi nanti di sini ada sesuatu yang reaktif, di sana juga ada sesuatu yang reaktif. Ya. Ini namanya suatu sistem yang bifungsi. Sisi reaktif yang ini ketemu dengan protein, sisi reaktif yang itu ketemu dengan DNA, masing-masing membentuk ikatan kovalen. Sehingga nanti secara garis besar protein dan DNA yang membentuk ikatan kovalen ya. Secara big picture-nya gitu ya. Tapi sebenarnya secara molekular ada sesuatu, ada linker yang kemudian sesuai dengan namanya ya, linking, menghubungkan
polimer satu dengan polimer yang lain. Bisa juga protein dengan protein, ya bisa juga ya. Nah, kalau dia bifungsi seperti ini, jadi ada dua situs reaktif, ini bisa sama, jadilah dia namanya homobifunctional, atau bisa beda ya. Yang ini misalnya sesuatu yang reaktif terhadap lisin misalnya. Yang ini sesuatu yang reaktif terhadap tiol misalnya. Nah, jadilah namanya heterobifunctional. Kalau homobifunctional ya kedua sisinya bertemu dengan situs aktif yang sama. Misalnya yang ini ketemu lisin, sana ketemu lisin juga ya. Kalau untuk protein dan protein. Nah, kamu tergantung tadi. Misalnya kembali ke contoh kasus ya. Saya ingin lipase yang fotoresponsif. Ya, berarti cukup monofungsi saja ya, monofungsi nanti ujungnya ya dimodifikasi dengan misalnya azobenzen atau spiropiran atau entah apa ya, contoh fotoswitch yang lain yang sesuai dengan tujuan. Itu adalah faktor yang pertama, kereaktifan dan spesifisitas kimia. Mau yang mana? Targetnya gitu ya, target reaktif, situs reaktif yang ingin kamu modifikasi itu yang mana? Itu tentu saja pilihan atau pertimbangan ya, pertimbangan pertama untuk memilih linker yang sesuai. Mas tahulah kepada misalnya temannya, seorang organic chemist, tolong dong buatkan saya suatu azobenzen ya atau suatu spiropiran, terus di ujungnya ini ada sesuatu yang reaktif nih terhadap cysteine ya. Misalnya iodoasetat seperti ini. Oke gitu ya, sudah tahu jenisnya. Nah, kemudian aspek yang kedua adalah istilahnya spacer arm ya. Length of spacer arm. Panjang dari spacer. Spacer ini bagian saya bingung bahasa Indonesianya ya, spacer arm. Nah, kita lihat contohnya ya supaya kamu paham. Nah, inilah ini paling relevan ya. Kamu lihat gambar yang B. Gambar yang B di sini. Nah, spacer arm length itu adalah kira-kira panjang dari linker ini ya. Nah, kamu bayangkan ya ini. Di contoh B ini, tentunya ada panjang yang spesifik yang kemudian atau panjang tertentu yang kemudian dapat secara efisien membuat ligan ini yang tadinya nggak terikat menjadi terikat. Ya. Kalau misalnya linkernya di sini terlalu pendek, ini jangan-jangan dia tidak nyampe ke dalam kan? Saat si ligannya ini yang nyangkut pada azobenzen, azobenzennya berubah dari trans menjadi cis. Kalau dia kependekan, nanti dia nempel aja di depan pintunya, pintu alosteri ini ya kan, bisa jadi nggak masuk ke dalam sini. Tapi kalau dia terlalu panjang, misalnya sampai di sini nih ligannya sampai pojok ya, sampai ujung. Nanti pas di sinari cahaya dia berubah dari trans menjadi cis, ya jangan-jangan nggak nyampe juga di pintu alosterinya, dia kena membran atau kemana gitu ya karena kepanjangan. Atau jangan-jangan dia ke atas, kan bisa juga ke atas karena dia kepanjangan kan, flapping begitu. Ini yang namanya spacer arm length. Kadang ini bisa menjadi penting ya, terutama untuk kasus seperti ini. Kalau dia terlalu panjang, nanti dia tidak masuk ke sisi alosteri. Kalau terlalu pendek juga mungkin tidak dapat berikatan secara efisien si panjang dari spacer arm. Ya. Jadi kira-kira panjang linkernya itulah ya. Nah itu juga penting untuk menjadi pertimbangan. Apakah kemudian armnya ini atau lengannya ini dibutuhkan yang kira-kira cukup panjang begitu, ataukah lengannya tidak perlu pertimbangan, mungkin dia nggak ngaruh ya mau panjang atau pendek ya, yang penting ada suatu photo switch ya tidak masalah. Atau bisa juga apakah si lengannya itu cleavable, dapat diputus. Misalnya yang fotoresponsif tadi ya, ada juga beberapa linker yang didesain saat dia disinari cahaya dia akan linker itu akan terdegradasi. Ada juga yang seperti itu ya. Kemudian aspek yang lain adalah kelarutan. Atau misalnya permeabilitas terhadap membran sel. Nah, ini tergantung aplikasinya ya. Apakah saya ingin suatu linker ini dapat masuk ke dalam sel atau dapat mengcrosslink residu yang hidrofobik antar membran. Itu juga jadi pertimbangan kalau diperlukan ya. Kemudian bisa juga misalnya saya ingin suatu linker ini dia dapat
responsif terhadap cahaya. Di linkernya nanti, misalkan saya punya lagi ya, saya berikan contoh protein A dengan protein B, ini kan ada linker ya. Linker begitu. Ada juga jenis linker yang istilahnya fotoreaktif. Misalnya kalau dia tidak disinari cahaya, tidak akan terbentuk kompleks ini. Jadi kalau disinari cahaya, nanti A dan B dapat dihubungkan. Ada juga linker yang seperti itu ya. Linker yang fotoreaktif. Jadi kalau kamu ibaratkan ya seperti crosslinknya polimer yang mungkin kamu sudah pelajari di KF ya. Kan ada juga yang dia dipicu atau di-trigger oleh cahaya. Jadi cahaya sebagai energinya nanti misalnya terbentuk suatu senyawa radikal gitu ya. Jadi radikalnya yang bisa ketemu dengan radikal lain lalu nyambunglah si A dengan B. Misalnya seperti itu. Jadi bisa juga digunakan untuk linker protein kalau diperlukan. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini adalah dua contoh linker ya, dua contoh linker. Yang satunya adalah yang atas ya, namanya sulfo SMCC. Sulfo SMCC ini adalah contoh linker yang bifunctional, ya, hetero bifunctional. Atau di atas saya tulis. Hetero bifungsi ya, mungkin bahasa Indonesianya. Hetero bifungsi. Nah, kalau kamu belum kenal, yang bagian kanan ini namanya adalah malemida. Malemida. Bagian yang kiri ini namanya adalah suksinil atau suksinimida lah nama grupnya. Atau sulfo ya, ada sulfonya. Sulfo suksinimida. Nggak muat tulisan saya. Saya pindah ke sini. Sulfo suksinimida ya, mungkin di organik entah pernah ketemu entah tidak ya, mungkin pernah ketemu juga ya senyawa ini. Malemida dan suksinimida. Bagian kiri itu adalah suatu sulfo, ada sulfonya. Nah, sulfo di sini tugasnya untuk membantu kelarutan ya, karena kalau ini aja kan dia kayak ya tidak terlalu hidrofil ya, tapi kalau udah bermuatan gini kan jadi mudah larut. Kalau untuk protein biasanya kita cari sistem yang mudah larut ya, terutama untuk protein yang dalam sel, bukan protein membran. Jadi ini sulfo suksinimida. Bagian kanan ada malemida ya. Nah, sulfo suksinimida ini akan bereaksi dengan amin. Oke. Malemida itu akan bereaksi dengan tiol atau sulfidril. Tiol atau gugus sulfidril ya. Sesuai sulfidril. Sesuai dengan ini ya. NHS ini nitro, hanya saya lupa ya. S-nya suksinimida. Jadi suksinimida itu akan reaktif terhadap amin dan malemida itu reaktif terhadap tiol. Nah, inilah contoh linker yang bisa kamu gunakan tapi dia heterobifungsi ya. Saya pernah gunakan ini. Saya punya enzim namanya GOX, glukosa oksidase. Saya ingin modifikasi aminnya yaitu lisin ya, seperti biasa favorit lisin di sini, dan saya ingin modifikasi random aja, pokoknya di permukaan aja. Ini saya sambungkan dengan suatu rantai DNA, rantai tunggal ya, ini DNA, ini enzim namanya glukosa oksidase. DNA-nya itu kan bisa disintesis ya, sDNA, single stranded DNA. Lalu di DNA-nya ini saya pesan ya, saya order, tolong tambahkan di sini gugus tiol HS. Nah, ini bisa ya kalau kamu sintesis DNA, pesan DNA-nya ke sebuah ya perusahaan sintesis begitu, boleh dipesankan, saya mau tambah tiol misalnya. Kalau saya mau tambah di sini ada amin atau karboksilat, itu sekarang sudah bisa di tailor ya, sesuai dengan request. Nah, ini saya waktu itu hasilkan ya. Saya punya enzim secara natural, ada aminnya. Kemudian saya punya DNA, saya request tolong ada tiol. Sehingga kalau saya tambahkan linker sulfo SMCC ini, bagian amin ini nanti akan bereaksi dengan suksinimida dan bagian tiol nanti akan bereaksi dengan malemida. Sehingga nanti di bagian tengah ini akan ada linker tersebut.
Secara keseluruhan sekarang linkernya kan kecil ya. Jadi saya bisa punya enzim, lalu ada rantai DNA-nya. Dan ini di beberapa titik ya. Nah, waktu itu saya ingin buat seperti ini. Untuk apa nanti saya bahas Rabu depan ya. Kenapa kok saya modifikasi enzim saya dengan DNA ya. Mungkin Rabu depan saya bahas ya. Contohnya, contoh. Jadi bisa seperti ini. Enzimnya ada amin, DNA-nya ada tiol. Amin ketemu tiol, hubungkan dengan sesuatu yang pojok kirinya ada suksinimida, pojok kanannya ada malemida. Bila nanti linkernya bifungsi ya, dan dia hetero, sebelah sini ketemu amin, sebelah situ ketemu tiol. Jadilah seperti ini ya. Nah, contoh yang lain bisa juga misalnya kita mau cari linker yang homo bifungsi seperti ini. Kalau ini dua-duanya suksinimida ya. Tapi tentu saja ini kayaknya kelarutannya rendah. Suksinimida. Ini pun suksinimida. Suksinamide. Suksinimida. Ya, kalau ini dia kan sama ya. Kamu bisa lihat juga nih. Ester suksinimida, ini juga ester suksinimida. Jadi ini ketemunya amin juga, bagian sana ketemu amin juga ya. Ini kalau mau modifikasi dengan dua-duanya ketemu amin ya bisa juga ya. Tergantung dengan tujuan. Gitu. Ini dua contoh linker yang cukup umum ya. Untuk menghubungkan satu polimer dengan polimer yang lain. Tentunya kita berbicara polimer di sini polimer-polimer biologis ya. Seperti protein dengan DNA atau protein dengan protein. Silakan kalau ada pertanyaan. Tentunya sudah habis ya. Saya save dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan cross-linker. Kalau tidak ada, kita sudahi sampai di sini ya. Kita ketemu lagi hari Rabu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.